bagi sebagian orang dan bagi banyak orang ya, bukan sebagian saja tapi kebanyakan orang menganggap karya tulis ilmiah itu adalah bagian yang tersulit ya, rumit ya, walaupun bukan berarti susah untuk dikerjakan, mudah saja gitu ketika kita sudah memahami tahap-tahapnya. Dan salah satu tahap-tahapnya itu adalah ini. Hari ini kita akan fokus di saja gitu. Jadi saya akan lebih banyak membahas ini, gitu, menguraikan hal ini, menjelaskan hal ini. Sedangkan bagaimana prakteknya itu teman-teman saya sarankan nanti mencari ya, go to find out the kind of each kind of writing article. Jadi apa itu straight news? Saya kira ini, tapi ini mungkin bukan barang baru ya, karena sudah pernah diajarkan. Lalu features juga sekarang saya kira sedang berjalan, dan editorial ini sekarang semester ini sedang berjalan. Dua terakhir ini, feature dan editorial ini mungkin sekarang lagi berjalan berbarengan dengan mata kuliah kita ini. Nah, itu yang saya sebut beberapa waktu lalu, bahwa kita ini memang karena waktunya pendek waktu yang membuat kita ini menjadi sedemikian simpel, dibuat sedemikian efektif ya. Padahal mestinya ini kita kuasai jurus pertama dulu, yaitu hard news atau slide news, kemudian jurus kedua itu features, jurus ketiga itu editorial, dan jurus keempat itu adalah ini, karya tulis ilmiah. Beruntung kita menjadi bagian dari jurnalistik, sehingga antara jurusan jurnalistik dengan karya tulis ilmiah itu ada kemiripan, walaupun bukan berarti ada kesamaan. Ya, ada hal-hal yang mirip. Misalnya soal data. Data itu sesuatu yang sebuah keharusan. Kita tidak boleh memberitakan hal yang bersifat imajinatif, ya, atau halusinasi Anda. Halusinasi kita beritakan kan nggak boleh ya. Nah, kita semua sudah maklum. Itu terjadi di jurnalistik dan juga di features dan juga di editorial, lalu karya tulis ilmiah. Ini bagian data, akurasi data terkait dengan fakta itu sama-sama, derajatnya sama. Itu menjadi hal-hal mendasar bagi kita untuk memahami bahwa data dan fakta itu adalah seperti ini makanan pokok bagi kita, ya. Data dan fakta. Nah, itu makanan pokok, bahan pokok. Ya, ibaratnya beras. Kalau orang biasa makan beras, singkong kalau orang makan singkong. Kan ada orang Afrika makan singkong ya. Lalu di Bandung juga ada satu masyarakat yang masih mempertahankan tradisi makan singkong, bukan beras. Di tempat lain mungkin sagu dan segala macam. Itu makanan pokok, data dan fakta. Kita tidak boleh lupa, tidak boleh lepas dari itu. Ketika kita melupakan data dan fakta itu, maka kita kehilangan beras. Sama aja begitu ya. Maka kita, walaupun kita punya daging, nah katakanlah begitu ya, kita punya telur, punya macam-macam, ikan banyak melimpah gitu, tapi kita nggak punya beras, sama aja kita sebetulnya tidak bahagia juga, karena kita tidak punya makanan pokok. Data dan fakta. Nah, di semua jenis tulisan itu ada. Oke, saya mulai dari straight news. Ya, straight news itu seperti yang disampaikan oleh teman dosen yang lain, saya kira lihat, bahkan juga praktiknya. Nah, praktiknya bagaimana di era pandemi ini? Apakah tetap ke lapangan atau daring, teman? Ketika mencari data bagaimana kemarin? Daring, Pak. Daring ya? Apa yang diliput ketika daring? Apakah kedengeran? Sorry. Ketika daring ini yang apa yang diliput? Meliput peristiwa apa?
Banyak Pak, kalau daring biasanya dari konferensi pers, kalau luring juga kadang kita ada itu ke TKP-nya langsung, misalnya liputan ke Kementerian Lingkungan Hidup gitu Pak. Tetap tetap ada luringnya, Kalau di offline-nya ada. semester kemarin sih saya tetap ada Pak, sedikit, satu doang. Oke, oke, Anggita. Yang lain? Paling melalui webinar Yang Pak, lain atau gimana? enggak webinar atau enggak Webinar, dari oke. Oke, ya Wahyuni, thank you. Nah, itu yang tadi saya sebut, itu kita mencari makanan pokok bagi kita. Tanpa ada data, nah, kita sama aja sebetulnya kurang lengkap, ya. Karena kita tidak punya apa yang mau kita masak, apa yang kita makan, gitu ya. Walaupun kita punya lauknya melimpah, katakanlah begitu. Buahnya melimpah, tapi kita nggak punya nasi, nggak punya beras, itu tentu hal yang sangat menggelisahkan bagi kita ya. Tanpa nasi katanya tanpa makan, tak makan gitu ya, walaupun kita sudah makan seplastik roti tawar misalnya gitu ya, tapi belum nendang kalau belum ada nasi, makanan pokok. Nah, data dan fakta yang kita peroleh, teman-teman, ini saya kembali ke reading view lebih gede. Apa isinya? Straight news, hard news saya hanya mengulang saja. Saya kira report only the most essential information in a concise and impartial manner. Melaporkan informasi yang pokok secara concise, itu secara tepat, simple, sederhana, dan tidak berpihak. Nah, kita membuat tulisan begitu dalam slide news itu. Jadi betul-betul kita apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, itu kita laporkan, ya, bukan menambah atau melebih-lebihkan dan juga mengurangi. Itu jadi hanya melaporkan apa adanya, impartial manner. Nah, typically follow the inverted pyramid style, which organizes information by descending order of importance or places the most newsworthy information at the beginning of the article. Nah, biasanya sudah kita mufumi ini, mengulang saja. Ini kita mengikuti model piramida terbalik, inverted pyramid. Ya, jadi mana yang utama itu ditaruh di atas, ya, kemudian yang tambahan-tambahan gitu ya, jadi descending order, memutar, membalik urutan, yang newsworthy information, yang the most important information itu ada di atas, jadi dibalik gitu kan ya. Itu saya kira itu sudah diajarkan juga gitu. Jadi biasanya di atas itu kan ada what-nya, lalu who, lalu where ya, where dan when itu, lalu juga nah yang terakhir itu hanya kan ya, how-nya itu selalu di bawah. Jadi what-nya, who-nya, when-nya, where-nya. Nah, why dan who itu, why itu bisa agak di bawah. Lalu paling bawah itu biasanya how. Nah, itu agak panjang karena how-nya itu. Ya. Dan why-nya itu sedikit di atas how. Kadang why dan how itu dicampur. Kadang begitu, ya. Nah, tapi yang namanya 3W, what, when, where, itu untuk tulisan straight news itu biasanya paling utama, paling awal. Jarang 3 ini kemudian paling bawah. Nah, ada cerita seorang yang menjadi korban, katakanlah ini, keserempet mobil mewah misalnya. Ini kan lagi rame ini, orang banyak mobil mewah beredar di Indonesia ini ya. Moge juga begitu ya. Mungkin ada orang keserempet. Gitu. Lalu Anda cerita mobil apa namanya, di situ Anda menulis mobil mewah, merek apa, keluaran apa, warnanya apa,
itu ukurannya berapa, chassisnya berapa, sisinya berapa, lengkap mobilnya itu, ini menabrak atau menyenggol seorang pedagang siomay misalnya gitu ya. Nah, akibatnya pedagang siomay itu merintih kesakitan, bla 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 gitu. Nah ya gitu kan. Itu berparagraf-paragraf, baru terakhir itu kejadiannya adalah hari Jumat tanggal 1 Februari 2021 misalnya. Selesai. Anda bisa bayangkan itu. Ini apa ini kan ya, itu kalau orang menulis itu yang paham piramida terbalik itu pasti bertanya-tanya, ini kok piramidanya nggak terbalik gitu ya. Gitu ya. Jadi sudah babak belur gitu ya, mengapa dia misalnya nyerempet itu, kapan kejadiannya, baru ditulis paling akhir. Lucu juga itu ya, kalau ada itu man. Ya, jadi memang ini harus dipahami soal piramida terbalik. Nah ini tolong dicari, dan saya tidak perlu, kan di Google juga banyak gitu ya, bisa ditemukan nanti bahkan piramida terbalik. Pasti ada beberapa versi, karena kita juga sering melihat itu ya, perkembangan di Google tentang piramida terbalik itu. Nah ini contohnya, ini dari sebuah literatur yang kita kutip gitu ya, biasanya topik-topik politik dan juga kriminal. Tadi kan soal kriminalitas ya, soal misalnya ada mobil Ferrari menyenggol tukang siomay misalnya gitu ya. Nah, kemarin kan ada kejadian mobil mewah apa itu di Jakarta Utara ya, yang menyenggol anak itu segala macam. Nah itu contoh straight news. Kemudian yang berikutnya features. Nah features ini setingkat, jurus tingkat ya, jurus silat itu, karate itu, ini lebih meningkat. Karena apa? Karena dia more in depth than traditional hard news article, and uses the type of storytelling devices and details that you might find in novels. Nah, dia menggunakan teknik storytelling, menceritakan itu selain di novel-novel itu, jadi ada sedikit bunga-bunganya gitu ya. Tapi bukan berarti bunga-bunga itu sesuatu yang khayali, yang halusinasi, bukan. Nah, bunga-bunga itu ada juga rujukannya, ada juga referensinya. Ya, ini sekali lagi bukan sekedar mimpi yang kemudian ditulis oleh si penulis gitu. Malamnya mimpi indah misalnya, ikut pestanya Ariel dan Atta ya, Aurel dan Atta Halilintar misalnya, itu Anda duduk paling depan misalnya. Kemudian paginya karena Anda seorang penulis feature lalu ditulis pengalaman mimpi semalam itu ya. Oh iya, storytellingnya iya, tapi kan bukan sesuatu yang bersifat faktawi gitu ya, karena itu hasil mimpi. Feature stories are considered soft news and do not focus merely on the basic facts. Nah itu memang disebut sebagai soft news karena bukan semata-mata bicara tentang fakta. Anda bukan hanya bicara tentang fakta yang peristiwa ya, ini maksudnya fakta peristiwa dan pendapat, tapi juga bisa dikaitkan dengan tadi rujukan, seperti yang sering saya anjurkan untuk teman-teman itu melihat gaya-gaya pemberitaan yang diterbitkan oleh Tirto ya, Tirto ID itu bagus. Banyak juga model-model begini itu, model-model storytelling itu seperti Mojok ya, Mojok KID Islamco, nah gitu-gitu. Kadang itu juga ada hard news-nya sedikit, tapi juga lebih dikuatkan oleh features. Kenapa saya sebut itu karena alternatif, media-media alternatif yang bukan sekedar berita hard news. Ya, itu kalau Detik, Tempo, Kompas itu kan kebanyakan ini hard news. Ya, Merdeka, macam-macam banyak portal-portal berita itu. Nah, sekarang ini orang ada kecenderungan untuk, misalnya Tirto itu cenderung tadi itu membongkar mencari segmen pembaca yang menyukai jenis tulisan yang ke arah features.
berita, tetapi disajikan dengan storytelling. Writers typically have more flexible to use a wider range of formats, provide rich description, and include scene, setting, anecdotes. Nah, ini aturannya lebih fleksibel. Penulis lebih leluasa untuk menuliskan sesuai format yang diinginkan, dengan memberi gambaran yang kaya begitu pada tulisannya, ditambah setting anekdot itu ya maksudnya tadi itu bukan anekdot, bukan sama halnya dengan halusinasi ya, beda ya. Ada anekdot tapi tetap ada sumbernya. Ya. Kalau kita kan memahami anekdot itu kan hal-hal yang enggak ilmiah misalnya gitu ya, anekdot gitu. Bukan. Kalau anekdot itu biasanya ya kelucu-lucuan ya, kelucuan terus ke apa namanya? Nyinyiran ya, nyinyiran itu juga bisa disebut sebagai anekdot, dan itu ada gitu, bisa di ini dengan tanpa melukai perasaan pembaca, walaupun persoalannya serius gitu, tetapi di apa namanya disajikan dengan santai, itu bisa apa namanya membuat orang itu mengerti tapi tidak tersinggung. Nah gitu. Saya barusan iseng membuat sebuah features tentang judulnya memahami kudeta di Myanmar secara sederhana. Tolong nanti dicari itu. Saya hanya di WA begitu. Saya share ke teman-teman dekat saya di WA. Ya iseng lah gitu ya. Ini saya bikin mungkin 2 minggu yang lalu. Nah, dari teman saya nggak sadar bahwa salah satu teman saya itu sekarang lagi mengelola portal. Gitu. Ya, dia aktif di agamanya begitu ya, kebetulan agamanya Buddha gitu. Nah, kalau Myanmar kan mayoritas Buddha ya, dan apa namanya agama Buddha menjadi mayoritas ya, dan juga apa militer itu sangat dekat dengan agama Buddha di sana gitu. Nah itu salah satu tulisan kita kan menyinggung soal sedikit tentang ini apa relasi antara militer dengan kebudayaan, tapi sedikit saja. Dia tertarik gitu, akhirnya izin ya ini, dia bilang saya upload di di kantor atau di portal saya. Oh silakan ya bilang. Orang itu ini ya syukur kalau ada yang baca. Gitu. Itu artinya saya ingin melihat apakah misalnya tulisan saya itu bisa dipahami oleh pembaca, dan ternyata model-model feature, saya membuat model-model feature bukan semata berita apa namanya thread news. Nanti coba bisa cari judulnya tadi itu memahami kudeta Myanmar secara sederhana. Nah itu salah satu contoh ya. Artinya Anda mencari contoh ya boleh kemana-mana, tapi yang dekat-dekat yang perlu saya apa namanya sampaikan ya tadi itu supaya supaya tulisan saya juga ada yang baca gitu ya. Jadi Anda nulis tulisannya orang lain tapi nulis tulisan katakanlah dosennya malah jarang gitu, atau malah nggak pernah, kan lucu gitu ya. Saya sendiri kalau saya punya dosen itu saya kejar tulisannya, saya cari gitu, saya baca gitu. Jadi supaya kita tahu apa yang dibacakan oleh dosen saya gitu. Itu sama aja lah gitu ya. Jadi tolong nanti kalau sempat itu dicek. Kemudian features often are given more space on the page and are accompanied by pictures, illustration, graphics, map, or other visual component. Ya ini lebih luas memang space-nya, tidak hanya 300 kata sebagaimana sering diwajibkan untuk hard news, tapi tidak, dengan features itu bisa lebih leluasa, di space-nya lebih lama. Kalau di koran cetak atau di media cetak, koran maupun majalah itu memang dia patokannya itu kata. 300 kata itu nggak lebih, ya, atau 500 kata misalnya. Kalau kelebihan 600 kata, edit. Jadi editor biasanya di koran-koran media cetak, waktu media cetak masih berjaya, dia di akhir menjelang deadline itu dia
Lintang Pukang itu betapa riuhnya dia malam-malam sebelum naik cetak itu memotong kata, memotong kalimat, mana kalimat yang tidak penting, hingga hanya cukup untuk sekian kata. Gitu ya. Nah itu. Tapi features kan lebih luas gitu ya, itu jadi lebih banyak. Role and ini sebenarnya saya belum membetulkan ini, bukan pro tapi profile, yang ini ya. Ini profile of an athlete or a political figure. Political figure is an example of a literature article. A feature article. Biasanya ini terkait dengan short biografi. Di Kompas dulu di halaman 16 itu setiap hari ada muncul istilah sosok. Kalau Anda masih menyimpan koran Kompas, di halaman 16 itu ada sosok penting yang memberi inspirasi biasanya. Nah itu ditulis lebih leluasa, ya, bukan hot news, tapi karena menyinggung soal short biografi tokoh-tokoh tertentu, ya orang-orang biasa tapi bisa memberi inspirasi, memberi semangat kepada pembaca. Itu di Kompas sangat peduli itu ya, halaman 16 biasanya. Nah dulu waktu saya masih pembaca ya koran cetak itu, saya termasuk yang senang ya membaca sosok. Kadang-kadang sosok itu nggak jauh-jauh dari kehidupan kita gitu ya, bukan sosok yang hidup ya bermewah-mewah juga tidak gitu. Dia penggerak sosial lah ya, orang biasa tapi juga melakukan hal-hal yang sifatnya positif untuk masyarakat di sekitarnya. Gitu. Pekerjaan apapun, bukan sekedar pekerjaan yang wah, itu bukan hanya dokter, bukan hanya guru, bukan hanya dosen, bukan hanya profesor, bukan hanya politisi, tapi orang biasa, ya, orang biasa yang misalnya menghidupi sekian banyak masyarakat di sekitarnya dengan membentuk koperasi apa, misalnya, membentuk menggerakkan masyarakat untuk sadar terhadap lingkungan. Nah, itu kan bukan dia ternyata bukan siapa-siapa, gitu. Dia masyarakat biasa yang memang bertahun-tahun dia menggeluti dunia lingkungan, sehingga masyarakat di sekitarnya terlibat untuk menyenangi atau menghijaukan kembali daerahnya. Itu tentang features. Ada yang ditanyakan antara slide news dan features. Nanti kalau lebih jelasnya saya kira ini kuliahnya Pak Azmi ya, kalau tidak salah. Teman-teman juga bisa bertanya kepada Pak Azmi. Tapi saya hanya menyinggung soal singkat saja ini. Ada ditanyakan sebelum naik ke editorial? Untuk saat ini saya belum ada, Pak. Oke, baik. Yang lain juga nggak ada ya. Oke, yang berikutnya adalah editorial. Nah, editorial itu seperti apa? Ini tadi saya bilang, ini jurus ketiga, ya, jurus ketiga. Jadi tingkat kompleksitas masalah yang dihadapi itu lebih tinggi. Jadi bukan sekedar melaporkan berita, bukan sekedar juga menambahkan anekdot tadi atau storytelling, cerita-cerita yang berdasarkan rujukan ya, menambah. Karena ini harus, jadi konsekuensinya apa? Di slide news kita mungkin sedikit baca cukup ya, artinya kita tidak perlu baca sana sini, baca buku, baca artikel, baca jurnal, baca informasi macam-macam itu tidak cukup membantu karena sifatnya hard news. Kita hanya memindahkan peristiwa lewat tulisan, lalu pembaca mengetahui dari peristiwa itu dari tulisan kita. Pages, nah itu mengandung jurus yang kedua yang saya sebut tadi, kita lebih repot karena kita harus belanja, tanda kutip ya, belanja literatur ya, kita harus seperti di Tirto gitu, seperti saya juga yang saya menulis sebuah features itu, memahami kudeta email secara sederhana. Itu saya kemarin baik baca artikel di online-nya, kemudian baca jurnalnya, lalu saya juga searching di YouTube, video-video wawancara tokoh-tokoh Myanmar yang exile, yang di luar negeri, yang berita-berita tentang Myanmar.
cukup menyita waktu berhari-hari itu. Akhirnya saya yakin bahwa oh ini persoalannya di sini. Akhirnya dalam ya jadinya seperti itu. Gitu. Itu proses ketika saya menyusun sebuah features tentang itu. Gitu. Ya saya cerita gitu ya. Cerita. Ini nanti kalau Anda ini ngomong doang ini saya gitu ya. dosen ini Pak Eko hanya cerita doang, nggak ada buktinya gitu. Saya menghindari itu, makanya saya cerita gitu biar teman-teman juga melihat gitu bahwa apa yang saya tulis itu prosesnya ya tentang features itu ya seperti ini rupanya gitu. Ya kita harus mencari tambahan, memoles bacaan dari sana sini. Yang itu juga yang tadi bukan halusinasi, bukan imajinasi, tapi memang ada rujukannya. Baik itu rujukan. Kalau sekarang kan lebih fleksibel ya, namanya sumber rujukan itu banyak. Tadi saya sudah sebut ada video YouTube ya, lalu ada podcast yang suka podcast, kemudian ada ya jurnal ya, ada buku sekarang malah cenderung ditinggalkan buku, tapi jurnal dan juga portal berita. 4 itu saya kira itu harus ada terapi. 1 portal berita, kedua jurnal, yang ketiga podcast ya, yang keempat itu video. Nah, jurnalistik mungkin ke sana semua jurnalistik itu. Buku sudah mulai agak dikurangi, maka teman-teman kalau nulis TA nanti ya ini diskusi menyinggung, mungkin akan ada waktunya nanti buku-buku itu tidak lagi dibaca. Memang sekarang ini masih di prodi kita kebanyakan masih generasi buku ya, karena banyak yang senior itu kan dulu juga dia dari buku begitu. Nah di makin ke sini tentu saja nanti Anda sendiri yang mulai ini kan cari buku aja susah gitu ya. Bukunya yang ada itu juga sudah kusam-kusam gitu kan, mungkin bagi Anda juga sudah nggak menarik ini. Apalagi yang mungkin Anda full di digital gitu ya, nggak pernah pegang kertas. Aduh, itu repot lagi ini. Ini kenyataan ya, karena toko buku sekarang banyak yang mulai kedap-kedip gitu ya, karena jarang orang ke toko buku gitu ya masalahnya gitu, sehingga ya maklum saja kita harus menyadari itu juga perkembangan realitas begitu. Nggak tahu bagaimana nanti ke depannya, tapi ya itulah saya sebut di kalangan dosen pun sekarang produksi buku itu kurang begitu diminati karena ya tidak dilihat sebagai sebuah produk yang bernilai tinggi. Buku sekarang itu lebih kalah dibanding jurnal. Anda tahu ya jurnal akademik jurnal. Ya nanti akan ke sana ini karya tulis ilmiah itu nanti endingnya ke jurnal begitu. Nah yang terakhir itu adalah editorial. Ini maksudnya terakhir untuk jenis sebelum ke karya tulis ilmiah ya. Nah ini bicara mengenai bukan semata fakta peristiwa, bukan semata kita menjalin data dan fakta itu dengan rujukan-rujukan yang lebih menarik. Editorial itu membutuhkan opini kita, pendapat kita, objektif in content and tone. Nah, objektif itu artinya kita diminta untuk berpendapat secara objektif di editorial. Nah, editorial itu kalau dulu di media cetak itu ada 2. Editorial yang diterbitkan oleh pihak redaksi, bisa disebut dengan tajuk rencana atau tajuk berita atau macam-macam. Ada yang sederhana dari redaksi. Nah, gitu kalau dicetak dulu ya. Nah, ada juga yang editorial ini merupakan karya tulisan dari pembaca yang hobi nulis atau punya kemampuan menulis. Nah, dia berkirim opini, pendapat itu yang di Kompas itu sering dulu dimuat di halaman 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, di halaman 4 biasanya. Di sebelah kiri.
4, 5, 1 jadi 2 lembar itu ketika kita buka koran 4 dan ini 4, ini 5. Nah, ini isinya opini. Nanti kalau Anda masih kemana ke perpus misalnya atau kemana perpustakaan daerah ketemu koran itu, saya sih anjurkan yang Kompas ya. Ya boleh yang lain, Republika itu juga masih ada opininya saya lihat. Nah, cek di situ. Mana sih yang namanya editorial redaksi, mana sih editorialnya penulis atau artinya pembaca gitu ya kan. Dunia jurnalistik kan hanya ada 2, ya kan? Organisasi pers yaitu media itu sendiri dan audiens. Nah, walaupun dia menulis artikel di situ, tetapi dia itu sebetulnya audiens, dia pembaca. Ya, dia bukan bagian dari jurnalis. Si penulis berita dari luar itu dia tetap pembaca statusnya. Tapi karena dia punya kemampuan menulis, berargumentasi dengan baik dalam tulisannya, maka oleh redaksi dia diberi tempat untuk menayangkan pendapatnya itu. Dan kadang-kadang malah diberi honor. Kebanyakan keseringnya diberi honor ya karena dianggap dihargai jerih payahnya lah gitu ya. Kalau Kompas itu saya pernah dulu dapat di bawah 1 juta pernah gitu ya. Kemudian 1 juta pernah. Kalau Kompas, walaupun saya tidak sering ya, tapi ada teman saya yang sampai berjuta-juta itu untuk karena dia rajin sekali menulis di Kompas. Yang lain juga ada honornya begitu. Itu cara media untuk memberi apresiasi kepada penulis yang dari audiens. Personal points of view about current events and topics. Jadi saya sebut kepedulian pembaca tentang sebuah polemik yang sedang terjadi, sebuah ganjalan, sebuah kontroversi yang sedang terjadi. Soal vaksin itu bisa jadi kan ada kontroversi vaksin ini kan, beberapa setuju, beberapa tidak. Bahkan ada dosen yang senior dari kampus kita pun juga merasa nggak perlu pakai vaksin misalnya, bukan urusan agama, tapi urusan medis ya macam-macam. Tapi alhamdulillah macam-macam gitu ya. Ya saya termasuk ikut yang mayoritas gitu ya, vaksin ini masih ada ini di kita dosen kemarin sudah divaksin hari Senin Selasa gitu di RSUI gitu. Ya, ini kipasnya kapasnya belum bisa ambil ini. Jadi ya begitulah. Ada yang apalagi masuk soal ingredients-nya, orang materialnya. Ada yang menyebut ini halal, tidak halal gitu ya, macam-macam gitu ya. Itu artinya kontroversi sebuah topik atau sebuah peristiwa. Lalu soal apa lagi? Misalnya soal polemik di Demokrat, ada Demokrat lagi ramai kan ya, itu kan juga bisa jadi sebuah topik untuk dikomentari oleh pembaca, itu oleh redaksi juga, karena tadi ada 2, yang dari editorial, dari redaksi, dan dari pembaca. The editorial is a type of new, baterainya mau habis nih, sebentar ya. Okay, as a type of news story used to develop an argument about an issue, an event, and even sway readers' opinion. Ya. Ini jenis tulisan yang membangun argumentasi dan bahkan menggiring opini pembaca, menggiring atau ya mempengaruhi pendapat pembaca. Ini pada zaman ya sekarang ini, saya masih melihat itu yang bagus, ada yang masih peduli. Detik saya masih acungin jempol karena dia memberi ruang bagi penulis dari luar. Saya punya catatan, saya pernah kirim ke Detik, tapi dibalikin. Ya saya harus fair dong ya. Saya cerita tentang hal-hal yang indah.
kan saya juga manusia biasa, lumrah lah ya, ada gagalnya gitu ya, dan malah banyak gagalnya ya gitu ya. Ya wajar, saya pernah, tapi baru sekali sih emang detik dan dikembalikan. Nah, tapi saya apresiasi karena detik itu memberi ruang kepada pembaca untuk seperti ini menyuguhkan pendapat mereka. Coba nanti dilihat di detik ya. Generasi Anda kan nggak ada lah yang nggak di ini ya. Semuanya pasti Anda sudah pernah tahu itu. Ya itu lihat nanti bahasanya bagaimana. Lalu yang disebut gagasan itu, argumentasi itu seperti apa. Ya, ini mau nggak mau memang dunia Anda begini. Kalau kita mau mastering di bidang tulis menulis itu harus Anda kuasai, ya, nggak ada lain. Nah, nanti juga bisa sendiri, gua mancing aja lah seharian. Kan kemarin sudah dikasih contoh itu betapa tidak bisa. Kadang memang akal manusia itu kan inginnya gampang ya, apa sih? Kalau catur juga begitu-begitu aja, catur ya, catur. Apa sih istimewanya Grandmaster, apalagi ini Woman Grandmaster ya, saya sebut saja Irene Harisma Sukandar itu kan ya, itu ditantang oleh pecatur amatir yang namanya siapa? Ada yang ngikutin? Ada yang ngikutin nggak? Iya, Pak. Oh, Siapa namanya? siapa? Dewa Kipas ya, Pak? Iya, Dewa Kipas. Iya, itu harus di. Tapi yang menarik bukan, ya saya nggak terlalu senang catur karena catur itu senang saya kalau elo ratingnya kan tinggi segala macam itu. Saya bukan itunya. Kan saya nggak terlalu saya nggak olahraga kalau nggak ada keringatnya itu kurang menyenangi saya terus terang gitu ya. Walaupun saya kalau lihat hasil catur itu senang, gitu. Tapi mainnya sendiri nggak betah ya gitu ya. Tapi ada orang amatir kemarin karena ini sekarang ini ada game online itu kan, dia main di game online itu dan menang lawannya itu Grandmaster Amerika kan ya. Tapi karena online kita tidak bisa lihat dan nggak ada wasitnya gitu. Semuanya itu dikerjakan secara online. Nah, ketemu ternyata keanehan-keanehan dan itu diduga curang kan. Akhirnya dia protes, tidak diterima di bulan begitu. Terus salah satu Grandmaster Indonesia ini berkomentar gitu. Dia bilang tidak ada orang turun gunung kemudian langsung jago catur gitu kan ya. Ini bukan komik ya. Saya angkat topik juga. Komentar itu cerdas, gitu cerdas. Ya memang untuk menjadi seorang master itu harus mengerti jurus-jurusnya. Nah, nggak mungkin ada atau kita semua ya menguasai karya tulis ilmiah itu tanpa menguasai jurus-jurus ini. Sama aja itu catur kemarin itu, ya di Grandmaster itu akhirnya kan ditantang ya sama yang amatir Dewa Kipas itu. Ya semua publik itu berharap kan, wah ini Dewa Kipas mudah-mudahan menang gitu. Ya ternyata hasilnya memang tidak berbeda dari proses. Ya umumnya kan begitu umumnya. Proses itulah menentukan hasil. Ya prosesnya berdarah-darah ya hasilnya ya setimpal gitu, biasanya begitu. Ya namanya menjadi Grandmaster itu kan susahnya minta ampun. Anda kalau baca ceritanya Irene Sukandar itu dari usia SD kan, pecatur cilik dulu ya. Wow, pecatur nasional cilik. Nah, bayangkan. Nah, sekarang usianya hampir 30 tahun kalau tidak salah itu. Nah, itu dia melawan orang amatir gitu kan. Ternyata memang betul dari 4 ronde yang ditawarkan, 3 ronde dimenangkan oleh Irene. Yang terakhir ini sudah menyerah lawannya karena selalu ketebak, ya, selalu ketahuan oleh. Jadi langkah-langkahnya itu sudah dibaca oleh si pecatur Grandmaster ini, begitu ya. Paham ya maksud saya ya? Halo? Iya, Pak. Paham, Pak. Okay. Paham, Pak. Okay, thank you. The essay also represents the official view of an editorial board that determines what views to share after some kind of deliberative process. Nah ini yang tadi saya sebut, kalau editorial itu diisi dibikin
dibuat oleh redaktur ya, memang dia mencerminkan pendapat redaksi. Tapi ada juga yang opini itu ditulis oleh audiens, oleh pembaca. Tapi ingat, ada yang harus didudukkan di sini, gitu ya. Baik yang ditulis oleh pembaca maupun yang diterbitkan sendiri oleh redaksi, itu adalah dua-duanya merupakan kebijakan dari media yang bersangkutan. Buktinya apa? Ada ratusan penulis misalnya. Kenapa hanya 3 atau 4 penulis yang dianggap yang dimuat? Karena redaksi pasti punya pertimbangan. Ya, zaman saya misalnya dulu, dan saya sudah mengakui ya, banyak tulisan saya dibalikin waktu nulis di koran itu, walaupun ya tadi alhamdulillah 1-2, nggak banyak ya, nggak banyak dimuat gitu. Tapi waktu itu kita tahu bahwa yang nulis tiap hari, yang kirim artikel tiap hari itu ratusan. Bayangkan, koran itu dibuat sibuk untuk menyeleksi tulisan mana yang layak untuk dimuat oleh koran tersebut. Nah, kata-kata layak ini, teman-teman, layak ini artinya siapa yang menentukan kriteria layaknya? Ya redaksi kan, bukan penulis kita, bukan kita penulis dari pembaca ini, bukan. Oleh karena itu, maka ini disebut sebagai apa namanya? Views dari pandangan-pandangan dari redaksi, walaupun itu ditulis oleh penulis dari luar. Nah, tugas teman-teman selanjutnya adalah tolong dicari, ya. Anda harus betul-betul bisa memastikan bahwa ini adalah straight news, ini features, dan ini editorial. Syukur-syukur, ya saya tidak mewajibkan kalau yang ini. Tapi kalau mencari itu, saya pikir ya, apa sih susahnya ya, apalagi memang ya namanya masih belajar ya harus ya. Kan nggak terlalu capek juga. Nah, yang saya masih harap, jadi belum wajib ya, begitu ya. Saya harap itu Anda menulisnya. Kalau saya kira straight news sudah mastering Anda ya, di tangan Pak Arief. Features sekarang lagi sekarang, editorial juga lagi sekarang. Gitu ya. Tetapi apa salahnya sih kalau Anda sudah memulainya, gitu, menuliskannya features dan editorial ini. Sebelum nanti ke depan kita akan menulis yang karya tulisannya. Ya, bisa ditangkap ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, sampai di sini karena ini hanya fokus di jenis-jenis area jurnalistik dulu ini. Apakah ada yang mau ditanyakan atau dikomentari? Mungkin ada yang ada. Saya punya pemikiran begini, Pak. Oh, silakan, welcome. Oh, saya bukan hanya bertanya ya, tapi mungkin ada pengalaman. Karena sebagian saya lihat juga ada yang ikut GEMA, ya sudah ada yang ikut, bahkan sudah ada yang magang ya, ada magang di sebuah media, itu bagus. Gitu. Jadi kita bisa saling tukar tulisan dan tolong juga saya dikirimi tulisan Anda yang dimuat, yang sudah dimuat gitu, sehingga ya dikirim saja lah, ya gitu ya. Jangan berpikiran bahwa ini dosen ini harus baca tulisan saya ini, ya jangan juga memaksa dosennya membaca itu. Tapi ada baiknya Anda berkirim itu untuk jadi menjalin komunikasi, saling baca. Tadi saya sudah sebutkan tulisan saya yang itu mungkin ada tentang features itu. Jadi saya tulisan-tulisan saya di jurnal juga nggak apa-apa, dicek, dicari nanti supaya. Nah, nanti kalau Anda, ya. Tadi saya cari di Google yang tulisan Bapak belum nemu, Pak. Di yang itu ya. Pak, saya udah baca Pak tulisannya Pak. Ya. Udah baca. Yang apa? Hah? Yang soal Myanmar udah baca. Udah baca. Nanti cek yang udah baca, tolong share ya. Saya tidak perlu. Saya tidak perlu nyariin. Jadi saya sudah lihat prosesnya itu. Nah, kalau yang lebih serius ada jurnal-jurnal di artikel di Google Scholar. Google Scholar itu Anda bisa cek dosen-dosen Anda di situ. Apa yang sudah ditulis oleh dosen-dosen yang lain, bukan hanya saya.
Nanti Anda bisa tahu siapa sih orang yang mengajar saya, apa sih yang sudah dikerjakan selama ini gitu ya. Terutama dalam hal tulis menulis ya. Karena Iya, Pak. karena Anda tentu tidak ingin berada di ruang kosong kan, ruang hampa ya. Saya kira kita semua tidak ingin bahwa kita berada di ruang di kampus kebesaran apa namanya nama kan, karena kita kampus negeri misalnya gitu, tapi tidak tahu isinya apa kan, repot juga gitu ya. Kalau bisa ya luarnya tahu, dalamnya tahu, ya betul nggak? Betul, Pak. Dosennya tahu ya itu apa yang sudah dikerjakan oleh dosen. Misalnya CPNJ Anda bisa cek di situ, kampus ya. Ya, Ya. Pak. Oke, itu kira-kira sarapan kedua hari pagi ini gitu ya. Setelah tadi sarapan sarapan makanan berat, sekarang makanan pikiran ya, makanan ini pengetahuan nanti supaya lebih nyaman dan kenyang lagi, cek dan juga praktekkan. Oke? Oke, Sekian mungkin pagi ini cukup sekian ya. Ini kita bisa sambung lewat komunikasi WA. Gitu. Yang saya mau pastikan dulu, attendance bisa diakses ya, kehadiran. Siapa? Alhamdulillah. Oke, mari kita tutup pertemuan pagi ini dengan bacaan alhamdulillah, yang Islam dan yang non Muslim menyesuaikan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, kalau mau live silahkan. Makasih.